siang semuanya Sobat Polri, saya Ibda Ines yang akan memandu rangkaian pengumuman lomba konten kreatif dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Tetapi sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu yang hadir pada siang hari ini. Selamat datang kepada Ketua Seksi Lomba Hari Bayangkara, Kepala Divisi Hukum Polri, Inspektur Jenderal Polisi Victor Theodorus Sihombing, SIKMSI. Selamat datang Bapak. Dan selanjutnya selamat datang kami ucapkan kepada para karo di lingkungan Divisi Humas Polri. Yang kami hormati para kabak di lingkungan Divisi Humas Polri. Dan tak lupa tentunya selamat datang pula kepada yang kami hormati Kabid Humas Polda dan personil Humas Polri di seluruh wilayah Indonesia. Dan tak lupa juga selamat datang kepada para dewan juri. Selamat datang kepada para peserta lomba yang mengikuti secara daring dan tentunya juga Sobat Polri yang bergabung secara live streaming. Dan seperti yang tadi Ines janjikan bahwa Ines pada siang hari ini akan mengumumkan siapa saja pemenang untuk lomba konten kreatif dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Tetapi sebelumnya Ines akan menceritakan sedikit dulu ya. Ines akan menginformasikan sebenarnya lomba konten kreatif 2023 ini adalah lomba yang diselenggarakan oleh Divisi Humas Polri dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Dan lomba ini diikuti oleh seluruh masyarakat umum dan tidak hanya itu juga mengajak tentunya adik-adik mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA dan juga personil TNI dan juga Polri. Dan pada tahun ini tentunya Polri ingin lebih dekat dengan masyarakat. Maka dari itu Divisi Humas Polri mengadakan lomba seterbuka itu untuk masyarakat umum. Dan sebelum Ines umumkan siapa para pemenangnya, terlebih dahulu Ines akan bacakan untuk lomba-lomba dalam lomba konten kreatif ini. Yang pertama ada lomba film pendek, kemudian yang kedua ada lomba TikTok, lomba fotografi, ada juga lomba infografis, iklan layanan masyarakat, ada juga konten kreator, menulis cerpen, mendongeng, dan yang terakhir adalah menulis artikel jurnalistik. Dan sebelum kita pada inti acara yaitu pengumuman, akan kita dengarkan bersama terlebih dahulu sambutan dari Ketua Seksi Lomba, Kepala Divisi Hukum Polri, Inspektur Jenderal Polisi Victor Theodorus Sihombing, SIK MSI. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para karo di lingkungan Divisi Humas Polri, para kabak di lingkungan Divisi Humas Polri, dan para kabid Humas, Polda, dan rekan-rekan Humas Polri se-Indonesia yang saat ini hadir secara virtual dan live. Dan juga yang paling saya hormati para dewan juri dan para peserta lomba yang mengikuti secara daring. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, siang hari ini kita dapat mengikuti acara virtual dan live pengumuman Lomba Konten Kreatif 2023 dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 dalam keadaan aman, baik, dan sehat. Guna memeriahkan peringatan Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 ini, Polri menyelenggarakan Lomba Konten Kreatif 2023. Di usianya yang ke-77 tahun, Polri senantiasa ingin selalu dekat dengan seluruh elemen masyarakat. Untuk itu Polri menggelar berbagai jenis lomba, melaksanakan bakti sosial, bakti kesehatan, dan yang lain-lainnya. Dan ini merupakan bagian daripada kegiatan-kegiatan kita dalam menyambut hari ulang tahun Bayangkara yang ke-77. Dan adapun jenis lomba konten kreatif yang kita lakukan saat ini di tahun 2023 ini ada TikTok, fotografi, infografis, iklan layanan masyarakat, menulis cerpen,
mendongeng, konten kreator, dan menulis artikel jurnalistik dengan tema Bittersweet Perjalanan Polri, manis pahitnya perjalanan Polri. Selanjutnya terdapat lomba juga mendongeng, menulis cerpen, mengusung tema polisi yang baik. Ya mungkin kalau kita bicara polisi yang baik pasti ada juga polisi yang kurang baik. Tapi semuanya itu diberikan kepada kreasi masing-masing peserta lomba agar lomba ini betul-betul bisa memberikan masukan dan juga kebersamaan antara polisi dan masyarakat. Perlombaan-perlombaan ini diikuti oleh seluruh masyarakat, TNI, Polri, dan juga adik-adik pelajar mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan yang lainnya. Dan pendaftaran yang tadinya sudah dimulai tanggal 29 Mei hingga 15 Juni melalui websitenya Tribrata News Polri dan sekarang sudah dilombakan. Dari data yang kita dapatkan sangat luar biasa antusias masyarakat sebagai peserta, ada 7.430 peserta. Kalau mungkin saya bisa gambarkan bagaimana keseluruhan peserta, ya sangat luar biasa, di mana ada peserta yang mengikuti film pendek ada 672 orang, 1.516 orang peserta TikTok, 2.000 lebih peserta fotografi, 614 peserta infografis, 505 peserta iklan masyarakat, dan 119 peserta konten kreator. Dan bahkan untuk dalam menulis cerita pendek ada 1.440 peserta. Dan untuk yang mendongeng 259 peserta. Dan juga partisipasi dari para jurnalistik yang menyampaikan artikelnya sebanyak 270 peserta. Terima kasih kepada seluruh peserta dan seluruh hasil karya ini telah dilakukan kurasi dan penilaian oleh juri yang profesional di bidangnya masing-masing. Jadi nggak perlu khawatir, juri-juri kita ini orang yang punya kompeten dan profesional di bidangnya dan tentunya hasilnya tidak perlu diragukan lagi. Bapak, Ibu, adik-adik pelajar, peserta lomba yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta lomba yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam berpartisipasi serta membuat konten-konten kreatif di perlombaan ini. Tujuan dari perlombaan ini harus tercapai, di mana Polri dengan masyarakat itu harus dekat. Karena dengan itulah kita bisa mengatasi semua permasalahan yang ada di masyarakat. Juga sekaligus ini bisa dimanfaatkan untuk mengasah, meningkatkan, dan mengembangkan kreativitas diri para peserta dan masyarakat yang lainnya melalui konten-konten yang tersaji secara apik, baik, dan tentunya dengan ide-ide yang benar. Gagasan yang dimunculkan juga sangat brilian. Kami sudah melihat seluruh konten itu dan terima kasih atas karya-karyanya. Dalam era yang digital saat ini, Polri terus berupaya untuk menyalurkan bakat-bakat digital yang ada di dalam generasi muda. Harapannya supaya bakat-bakat ini juga nanti akan mengarah ke yang lebih positif, karena kita tahu dalam zaman sekarang ini banyak pengaruh-pengaruh negatif dari media yang tidak bisa kita selektif dengan baik. Oleh sebab itu, dengan konten-konten yang diberikan ini, ada hal positif yang bisa kita ambil, sehingga harapannya nanti ini bisa menjadi kontribusi untuk kita semua, sehingga semuanya kita bisa memanfaatkan kreasi-kreasi masyarakat, khususnya dalam perlombaan ini untuk kepentingan kita di masa yang akan datang. Kami ucapkan selamat dan sukses kepada para pemenang lomba, dan terus isi ruang waktu digitalnya dengan baik, dengan konten-konten yang positif, agar ruang digital kita ini dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Demikian sambutan saya, semoga Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian terbaik kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om.
Baik, terima kasih Jenderal atas sambutan yang telah diberikan. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ketua Seksi Lomba Bawa, para peserta di tahun ini sangat luar biasa. Terima kasih tentunya untuk seluruh partisipasinya, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan Sobat Polri, dalam Lomba Konten Kreatif Polri di tahun 2023 ini, Divisi Humas Polri tentunya menghadirkan Dewan Juri yang expert di bidangnya untuk setiap mata lombanya. Dan berikut, mari kita dengarkan bersama testimoni dari Dewan Juri. Seluruh peserta Lomba Konten Kreatif Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Dengan bertambahnya kategori lomba yang diusung tahun ini, dan ternyata semakin banyak peserta yang turut mengirimkan karya-karyanya, membuat saya melihat bahwa polisi dan masyarakat dapat bersinergi dengan baik. Lomba tahun ini banyak banget peserta yang ngasih video-video yang sangat bagus. Ya, sejauh ini kami menerima mungkin setiap juri itu sekitar 90 sampai 100 tulisan untuk kita nilai. Beberapa sudah dikurasi untuk dilihat juga apakah standarnya masuk atau tidak untuk bisa dilakukan penjurian. Temanya masih tentang polisi, dan ini jadi menarik sih karena melihat ternyata begitu banyak anak-anak juga yang mengapresiasi kerja polisi. Dan ada banyak sudut pandang dari anak-anak yang mungkin sebagai orang dewasa nggak begitu melihat, tapi kita bisa melihat itu sebagai ketulusan anak-anak, dan mereka bisa menyampaikannya dengan cara yang sederhana dari sudut pandang mereka. Pendapat saya ternyata memang semakin kecil usia, semakin berani dan ekspresif pesertanya. Apalagi yang sekarang ini luar biasa sekali menurut saya, karena selain responsnya juga baik, terus di dalam teknik fotografinya juga sangat baik, tapi yang terpenting sebetulnya menyeleksi di dalam pengambilan objek, itu terlihat sekali gitu. Jadi sasarannya jauh lebih tepat sekarang ini. Ada juga beberapa artikel itu dibuat oleh orang dengan effort yang tinggi. Misalkan dia pergi ke daerah yang terpencil, dia konfirmasi beberapa narasumber yang relatif tidak bisa ditemuin di tempat yang mudah. Yang buat saya yang mengejutkan, ternyata anak-anak ini punya, dengan kepolosannya mereka punya kemampuan bercerita yang sangat baik gitu, tanpa menghilangkan sisi dari anak-anaknya mereka, dan itu yang bikin lucu dan bikin nilai plusnya di situ sih. Selama ini kita tahu bahwa jurnalisme sedikit banyak juga disaingi dalam tanda petik dengan media sosial. Adanya ajang perlombaan seperti ini seharusnya bisa juga menjadi trigger bagi kalangan jurnalis untuk lebih meningkatkan kualitas jurnalistiknya. Antusiasnya luar biasa. Mungkin ini pesan yang harus dipahami untuk para pendidik dan juga orang tua. Biarkan anak-anak tetap menjadi anak-anak. Dan inilah sebetulnya kegiatan ini dari tahun ke tahun. Alangkah baiknya kalau jangan berhenti dilakukan, agar supaya apa? Kita punya bibit-bibit generasi yang akan datang untuk bisa melakukan kegiatan fotografi, dan itu diperlukan, sangat diperlukan. Hampir semuanya masukannya bagus-bagus, ya. Cuman memang karena ini kompetisi, kita harus memilih yang paling bagus dari yang sudah ada. Selamat bagi semua para pemenang lomba. Terus berkreasi, terus belajar, dan jangan cepat puas. Selamat kepada seluruh pemenang artikel konten kreatif. Semoga kedepannya pemenang-pemenang ini akan melahirkan pemenang yang akan datang yang lebih hebat lagi. Untuk Bunda dan Ayah, terima kasih ya sudah bertumbuh bersama anak-anak ini dan mendidik mereka dengan luar biasa. Ya, saya ucapkan selamat buat para pemenang lomba fotografi. Tetap semangat dan terus berkarya. Kak Aryo mau mengucapkan selamat untuk semua pemenangnya. Semoga kalian bisa meraih cita-cita kalian seperti yang tersampaikan melalui cerita itu. Selamat ya!
Baik Sobat Polri, kalau tadi sudah kita dengarkan bersama testimoni dari Dewan Juri, sepertinya Dewan Juri juga cukup sulit untuk menentukan siapa para pemenangnya. Dan langsung saja akan kita mulai untuk kategori yang pertama, untuk pengumuman lomba TikTok kategori umum. Dan inilah nominasinya. Dan sudah kita saksikan bersama 5 nominasi untuk lomba TikTok kategori umum. Dan siapakah pemenangnya? Dan inilah pemenangnya. Selamat kepada juara ketiga TikTok kategori umum, Akbar Fariza dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat. Dan untuk juara kedua kita, Jamaluddin Ahmad Hussein dari Jawa Timur. Dan juara kita, selamat kepada Aprizal Yogi Syaputra dari Jambi. Dan selamat untuk para pemenang lomba TikTok kategori umum. Setelah tadi ada kategori umum, sekarang kita akan umumkan lomba TikTok untuk kategori TNI. Dan inilah nominasinya. Lomba TikTok kategori TNI dan inilah pemenangnya. Selamat kepada juara ketiga kita. Lomba TikTok kategori TNI. Selamat kepada Nisarwan dari Sumatera Barat. Dan juara kedua kita, Letu Abi Putra Gemilang dari Jawa Timur. Dan juara pertama kita, selamat kepada Sertu Muhammad Ilham Makmur dari Sulawesi Selatan. Selamat sekali lagi untuk para pemenang lomba TikTok. Tadi sudah dibacakan 2 nominasi, sekarang masih ada 1 lagi nominasi yang akan dibacakan dari lomba TikTok, yaitu untuk kategori Polri. Dan inilah nominasinya. Dan siapakah pemenangnya untuk nominasi lomba TikTok kategori Polri? Dan inilah pemenangnya. Selamat kepada juara ketiga kita. Juara 3, selamat kepada Bribda Anang Holilur Rohman dari Polda Jawa Tengah. Dan selamat kepada juara kedua kita, Bribda Nana Sutresna dari Polda Banten.
Dan selamat untuk juara pertama kita. Vikram Amadea Utama dari Polda, Jawa Timur. Selamat untuk seluruh pemenang untuk lomba TikTok ya, untuk 3 kategori. Dan masih ada 8 kategori lainnya yang akan Ines bacakan. Dan selanjutnya, nominasi untuk lomba infografis kategori umum. Siapa dia? Langsung saja, ini dia nominasinya. Dari sekian banyak sudah ada 5 nominasi untuk pemenang lomba infografis kategori umum. Dan siapakah pemenangnya? Langsung saja, ini dia pemenangnya. Selamat kepada juara ketiga kita. Vira Annizar Nur Fatimah dari Jawa Barat. Kemudian selamat kepada juara kedua kita. Ibu Tuhendra Yuda Mahardika dari Provinsi Bali. Dan selamat kepada juara pertama kita. Faisal Yusuf Bahtiar dari Provinsi Banten. Selamat sekali lagi kepada para pemenang untuk lomba infografis kategori umum. Masih ada kategori selanjutnya, yaitu kategori TNI. Dan inilah nominasinya. Baik, 5 nominasi sudah kita tampilkan dan kira-kira siapa yang menang untuk kategori lomba infografis TNI? Dan ini dia pemenangnya. Selamat kepada juara ketiga kita. Prada Abdi Juli Susanto dari Provinsi Jambi. Juara kedua kita, selamat kepada Praka Soni Adi Saputro dari Provinsi Maluku. Dan juara pertama kita, selamat kepada Sersan 2 Muhammad Asep dari Provinsi Jawa Tengah. Yeay, sudah 2 kategori dari lomba infografis yang Ines bacakan. Masih ada satu lagi, yaitu untuk kategori Polri. Kira-kira siapa saja nominasinya? Dan ini langsung saja Ines berikan nominasinya. Baik, dari 5 nominasi akan Ines bacakan siapa saja pemenangnya untuk lomba infografis kategori Polri. Dan inilah pemenangnya. Selamat kepada
kepada juara ketiga kita, lomba infografis kategori Polri. Selamat kepada Bribda Aldo Pradinaya dari Polda Jawa Timur. Untuk juara kedua kita, selamat kepada Bribtu Fauzan dari Polda Sulawesi Tengah. Dan juara pertama kita, selamat kepada Bribda Zaid Nur Ilham Putra dari Mabes Polri. Yeay, dari 9 sudah Ines bacakan ada 2 lomba. Dari lomba konten kreatif Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Dan masih ada lomba selanjutnya, akan Ines bacakan untuk nominasi lomba fotografi kategori umum. Dan ini dia nominasinya. Nominasi kategori umum sudah ditampilkan dan kira-kira siapa pemenangnya, dan inilah pemenangnya. Selamat kepada juara ketiga kita lomba fotografi kategori umum, Bambang Edi Nurholik dari Sumatera Utara. Selamat kepada juara kedua kita, Nelsi Renevia Yuli dari Provinsi Jawa Barat. Dan selamat kepada juara satu kita, selamat kepada Syahrul Hidayat dari Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sekali lagi Ina sampaikan untuk pemenang lomba fotografi kategori umum. Masih ada kategori selanjutnya dan akan Ines bacakan untuk nominasi lomba fotografi kategori TNI. Dan ini dia nominasinya. Sobat Polri, kira-kira dari 5 nominasi ini siapakah pemenangnya untuk lomba fotografi kategori TNI? Dan inilah pemenangnya. Selamat kepada juara ketiga kita, Praka Inyoman Ediana dari Nusa Tenggara Barat. Juara kedua kita, selamat kepada Kopda Muhammad Umar Ilzami dari Provinsi Jawa Timur. Dan selamat kepada juara pertama kita, Serka Supriyanto dari Sulawesi Selatan. Sudah 2 kategori Ines bacakan dari lomba fotografi dalam rangka lomba konten kreatif Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Masih ada 1 lagi kategori untuk lomba fotografi, yaitu untuk kategori Polri. Dan inilah nominasinya.
Dan tanpa berlama-lama sudah ada 5 nominasi akan Ines umumkan siapa pemenang kita. Dan inilah pemenangnya. Kategori fotografi Polri, selamat kepada juara ketiga kita. Bribtu Muhammad Syahril dari Polda Papua. Juara kedua kita selamat untuk Bribka Sunarwanto dari Polda Kepulauan Riau. Dan selamat kepada juara pertama kita, Bribka Hendra Dwi Cahya dari Polda Jawa Timur. Selamat sekali lagi Ines sampaikan untuk seluruh pemenang dari 3 lomba yang sudah Ines bacakan ya. Dan masih ada lomba kurang lebih 6 lagi yang akan Ines bacakan. Dan berikut adalah lomba film pendek yang akan Ines bacakan. Dan yang pertama adalah untuk kategori umum. Dan berikut ini nominasinya. Sudah ada 5 nominasi untuk pemenang lomba film pendek kategori umum. Dan kira-kira siapa pemenangnya? Inilah pemenangnya. Selamat kepada juara ketiga kita. Gairil Taklim dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat kepada juara kedua kita, Igede Oka Priana dari Provinsi Bali. Dan selamat kepada juara pertama kita, Dea Citra Dara Pamela dari Provinsi Jawa Tengah. Sudah ada 1 kategori yang dibacakan dari lomba film pendek dan langsung saja Ines akan lanjutkan untuk kategori berikutnya, yaitu untuk lomba film pendek kategori TNI. Dan inilah nominasinya. Dari 5 nominasi kira-kira siapa 3 teratasnya untuk memenangkan lomba film pendek kategori TNI? Dan inilah pemenangnya. Selamat kepada pemenang juara ketiga kita, Pratumar dari M. Nafik Asmanto, Provinsi Sumatera Utara. Dan juara kedua kita, selamat kepada Sertu Iwayan Suariasa dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dan selamat tentunya untuk juara pertama kita, Prajurit 1 Abdurrahman dari Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sekali lagi untuk para pemenang untuk lomba film pendek yang tadi sudah Ines bacakan, kategori umum dan juga kategori TNI. Dan sekarang untuk kategori yang terakhir yaitu kategori Polri. Dan inilah nominasinya.
Dan kira-kira dari 5 nominasi itu siapa yang akan memenangkan ya? Dan langsung saja Ines akan umumkan siapa pemenang untuk lomba film pendek kategori Polri. Ketiga kita. Selamat untuk Aida Hoirul Anwar dari Polda Jawa Timur. Dan selamat kepada juara kedua kita untuk lomba film pendek dari Bribda Alifka Sadam Rismawan dari Polda Papua. Dan selamat kepada juara pertama kita, Kompol Teguh Siswoyo dari Polda Kalimantan Selatan. Selamat sekali lagi untuk para pemenang lomba. Sudah ada 4 lomba yang Ines bacakan untuk pemenang-pemenangnya dan masih ada kurang lebih berarti 5 lagi ya. Dan tadi sudah ada kategori umum, ada juga kategori TNI dan juga kategori Polri. Dan untuk sekarang akan Ines bacakan salah satu lomba yang khusus diperuntukkan bagi para wartawan. Dan langsung saja akan Ines bacakan nominasi lomba artikel jurnalistik. Dari 5 nominasi lomba menulis artikel jurnalistik bagi para wartawan, kira-kira nih siapa saja pemenang untuk 3 tentunya ya pemenang lomba artikel jurnalistik. Dan langsung saja akan Ines bacakan siapa saja pemenang lomba menulis artikel jurnalistik. Juara ketiga. Selamat kepada Nur Habibi dari DKI Jakarta. Dan untuk juara kedua kita untuk menulis artikel jurnalistik, selamat kepada Muji Hartono dari Provinsi Jawa Timur. Dan selamat untuk juara pertama kita, Sigiranus Maruto Bere dari Nusa Tenggara Timur. Selamat untuk para pemenang lomba menulis artikel jurnalistik. Dan selanjutnya akan Ines bacakan untuk pemenang lomba mendongeng. Tapi sebelum Ines umumkan pemenangnya, tentunya ini dia nominasinya. Baik, nominasi mendongeng untuk kategori Taman Kanak-Kanak. Sepertinya tadi sudah kita lihat sedikit-sedikit bocorannya ya. Kira-kira siapa nih dari 5 nominasi yang akan memenangkan 3 teratasnya? Langsung saja, ini dia pemenangnya. Juara ketiga. Selamat kepada Heldi Stevi Marcinta Swinzariwu dari Nusa Tenggara Timur. Dan juara kedua, selamat kepada Misari Rashid Al-Korni dari Kepulauan Riau. Dan selamat kepada juara pertama kita. Selamat untuk Jemen Nayagau dari Polda Papua.
Setelah tadi ada lomba mendongeng untuk kategori TK, masih ada tentunya untuk lomba mendongeng kategori SD. Dan berikut ini adalah nominasinya. Sudah kita kasih spoiler untuk 5 nominasi pemenang lomba mendongeng kategori SD. Dan kira-kira siapa pemenangnya? Dan inilah pemenangnya. Lomba mendongeng kategori sekolah dasar. Untuk juara ketiga, selamat kepada Melika Syakib, Afikah Budi Rahmawati dari Jawa Timur. Dan untuk juara kedua kita, Selinka Mayendra Kaizani dari Bengkulu. Dan selamat kepada juara pertama kita, Ana Agung Aruna Esa Veda. Selamat sekali lagi Kakak Ines ya, sekarang Kakak Ines karena umur kita tidak terlalu jauh gitu ya, jadi nggak apa-apa. Kita sebutnya sebagai Kakak Ines, oke? Dan masih ada lagi untuk lomba selanjutnya yang akan Ines bacakan. Masih ada lomba menulis cerpen untuk 3 kategori, yaitu kategori sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas. Dan kira-kira untuk kategori yang pertama akan Ines bacakan dulu nominasi untuk lomba menulis cerpen kategori sekolah dasar. Dan ini dia nominasinya. Lima nominasi menulis cerpen kategori sekolah dasar sudah Ines tampilkan, dan kira-kira siapakah pemenang dari lomba menulis cerpen kategori sekolah dasar? Dan inilah pemenangnya. Selamat kepada juara ketiga kita, Naila Muazzara Ulfah dari Jawa Barat. Dan selamat kepada juara kedua kita, Filza Firzana Namira dari Sulawesi Selatan. Dan selamat untuk juara pertama kita, masih dari provinsi yang sama, Sulawesi Selatan. Selamat kepada Fawaz Ramadan. Dari lomba menulis cerpen sudah ada 1 kategori yang Ines bacakan untuk tingkat sekolah dasar. Masih ada 2, yaitu untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Langsung saja tanpa berlama-lama akan Ines langsung tampilkan kira-kira siapa saja untuk 5 nominasi lomba menulis cerpen kategori SMP. Dan inilah nominasinya. Kira-kira siapa ya pemenang untuk lomba menulis cerpen kategori SMP? Dan langsung saja tanpa berlama-lama, ini dia pemenangnya.
lomba menulis cerpen kategori SMP. Selamat kepada Cut Nyadin dari Nanggro Aceh Darussalam. Selamat kepada juara kedua kita. Quinza Afira Nufadila Rahman dari Provinsi Jawa Timur. Dan selamat kepada juara pertama kita. Keisa Malaika Putri Widiantoro dari Provinsi Jawa Tengah. Selamat untuk adik-adik Ines untuk tingkat SD dan juga SMP. Masih ada satu lagi yang akan Ines bacakan nominasinya. Kira-kira siapa saja untuk nominasi lomba menulis cerpen kategori sekolah menengah atas. Dan inilah nominasinya. Baik, tadi sudah dikasihkan untuk nominasinya dan Ines mendapatkan bocoran katanya ini Dewan Juri cukup sulit untuk menentukan siapa kira-kira pemenang untuk lomba menulis cerpen kategori SMA. Dan langsung saja ini dia pemenangnya. Selamat kepada juara ketiga kita. Yesi Christine Novela Abigail Boru Raja Guguk dari Provinsi Kalimantan Timur. Dan selamat kepada juara kedua kita. Nesya Afril Lutfia dari Provinsi Riau. Dan selamat kepada juara pertama kita. Husnul Wasila Siregar dari Sumatera Utara. Selamat untuk adik-adik Kak Ines semuanya yang sudah memenangkan lomba menulis cerpen mulai dari kategori SD, SMP, SMA. Dan masih ada 2 kategori lomba yang akan Ines bacakan. Yaitu ada yang pertama lomba konten kreator untuk kategori Polri. Kira-kira siapa saja nominasinya? Dan ini dia nominasinya. Dari 5 nominasi, kira-kira siapa nih yang akan memenangkan untuk lomba konten kreator kategori Polri? Dan langsung saja, ini dia pemenangnya. Selamat kepada juara ketiga kita untuk lomba konten kreator. Romi Indra Setiawan dari Polda Lampung. Selamat kepada juara kedua kita. Bribda Muhammad Dwiki Ronaldo Andre dari Polda Sumatera Selatan. Dan selamat untuk juara pertama kita. Selamat kepada Bribka Isma Dianto dari Polda Jawa Timur. Selamat kepada para pemenang dan masih ada satu lomba yang akan Ines bacakan nominasinya. Kira-kira untuk lomba iklan layanan masyarakat kategori Polri, siapa saja pemenangnya? Langsung saja, ini dia nominasinya.
Sudah ada untuk nominasi lomba iklan layanan masyarakat kategori Polri. Kira-kira nih siapa saja pemenangnya? Langsung saja tanpa berlama-lama untuk mempersingkat waktu, ini dia pemenangnya. Ada. Ke kita, Ibda Efri Ertanto dari Polda Kalimantan Tengah. Juara kedua kita selamat kepada Aibda Apri Gunawan Helmus dari Polda Sulawesi Selatan. Dan selamat untuk juara pertama kita, Bribtu Andika Justin Saputra dari Polda Nusa Tenggara Barat. Selamat kepada para pemenang lomba, mulai dari awal sampai dengan akhir, mulai dari lomba TikTok untuk 3 kategori, kemudian infografis 3 kategori, lomba fotografi juga ada 3 kategori, lomba film pendek ada 3 kategori, lomba artikel jurnalistik untuk para wartawan, sama juga untuk lomba mendongeng kategori TK, SD, dan juga ada lomba menulis cerpen, ada lomba konten kreator, dan ada yang terakhir lomba iklan layanan masyarakat. Dan sudah Ines umumkan semua pemenangnya. Sekali lagi, Kak Ines sampaikan untuk para pemenang selamat dan nanti akan diinfokan lebih lanjut oleh panitia. Dan tentunya terima kasih juga Kak Ines ucapkan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi karena sudah disampaikan tadi di awal oleh Ketua Seksi Lomba bahwa tahun ini luar biasa partisipasi dari masyarakat seluruh Indonesia. Dan tentunya jangan lupa untuk ikut di tahun-tahun berikutnya. Dan Ines juga akan sampaikan bahwa pemberian hadiah akan diberikan langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 27 Juni 2023. Dan sekali lagi Ines infokan bahwa untuk para pemenang nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh para panitia. Dan akhir kata, demikian tadi telah kita umumkan semua untuk para pemenang lomba konten kreatif untuk Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Dan akhir kata saya Ibda Ines dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf untuk segala kesalahan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Sampai jumpa.